Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai entering foreign market dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adelia Rahmawati dengan NIM belakang 028 dan rekan saya Daneta Lukma Aulia dengan NIM belakang 033. Nah, jadi di sini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Untuk materi yang pertama ada basic entry decision. Jadi, sebuah perusahaan yang sedang mempertimbangkan ekspansi ke luar negeri itu harus membuat 3 keputusan dasar. Yang pertama yakni pasar mana yang akan dimasuki, kedua, kapan waktu yang tepat untuk memasuki pasar tersebut, dan yang ketiga, skala pasar. Nah, kemudian pertama yakni mengenai pasar mana yang akan dimasuki. Jadi, pemilihan pasar asing itu harus mempertimbangkan potensi laba jangka panjang, faktor ekonomi dan politik, serta keseimbangan manfaat, biaya, dan resiko. Potensi keuntungan jangka panjang dipengaruhi oleh ukuran pasar, daya beli konsumen, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Resiko dan biaya bisnis itu lebih rendah di negara maju yang stabil, tetapi lebih tinggi di negara berkembang yang kurang stabil. Nilai perusahaan di pasar asing bergantung pada kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar dan kemampuan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada timing of entry. Jadi, masuk awal atau istilahnya itu memasuki pasar lebih dahulu itu terjadi ketika perusahaan memasuki pasar sebelum perusahaan asing lainnya. Sedangkan masuk terlambat terjadi setelah perusahaan lain sudah mapan. Selanjutnya ada first mover advantage atau manfaat first mover, yakni kemampuan menguasai permintaan dengan membangun merek, mendapatkan keuntungan biaya melalui skala produksi lebih awal, menciptakan biaya perpindahan yang mengikat pelanggan pada produk tertentu. Selanjutnya first mover disadvantage atau kerugian menjadi first mover. Yang pertama, biaya perintisan yang meliputi biaya untuk memahami lingkungan bisnis yang berbeda. Kemudian biaya kegagalan karena kurangnya pengetahuan tentang pasar dan biaya pendidikan konsumen. Perusahaan yang masuk lebih awal itu juga beresiko jika perubahan regulasi merugikan investasi mereka. Selanjutnya ada scale of entry and strategy commitments. Nah, memasuki pasar skala besar membutuhkan komitmen sumber daya yang signifikan dan menunjukkan keseriusan perusahaan untuk bertahan di pasar tersebut. Keputusan untuk memasuki pasar asing dalam skala besar merupakan komitmen strategis besar yang sulit untuk diubah dan dapat mempengaruhi dinamika persaingan. Nah, memasuki pasar skala besar dapat memberikan keuntungan first mover, tetapi juga membawa risiko dan keterbatasan fleksibilitas. Memasuki pasar skala kecil memungkinkan perusahaan mempelajari pasar dengan risiko lebih rendah sebelum mengambil langkah besar, namun menghambat peluang untuk mendapatkan keuntungan first mover. Nah, selanjutnya ada entry modes. Nah, jadi setelah perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri, itu muncul pertanyaan tentang cara masuk yang terbaik. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan 6 cara yang berbeda untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama itu ada exporting. Nah, jadi banyak perusahaan manufaktur memulai ekspansi global mereka sebagai eksportir dan baru kemudian beralih ke mode lain untuk melayani pasar luar negeri. Nah, kelebihannya yakni menghindari biaya produksi lokal dan penghematan skala ekonomi dan lokasi. Sedangkan kekurangannya itu biaya produksi yang lebih tinggi, kemudian biaya transportasi yang tinggi, hambatan tarif, dan juga kontrol pemasaran terbatas. Selanjutnya ada turnkey projects. Nah, atau proyek turnkey itu melibatkan perjanjian di mana kontraktor menangani semua aspek pembangunan pabrik untuk klien asing, termasuk pelatihan staf operasional. Kelebihannya itu menghasilkan keuntungan ekonomi, kemudian solusi ketika FDI dibatasi, dan mengurangi resiko. Sedangkan kekurangannya itu tidak ada kepentingan jangka panjang, kemudian menciptakan potensi pesaing, dan yang ketiga melepaskan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada licensing.
Nah, licensing adalah perjanjian di mana perusahaan atau disebut dengan licensor itu memberikan hak atas properti tak berwujud seperti paten atau merek dagang kepada perusahaan lain atau lisensi untuk jangka waktu tertentu. Nah, kelebihannya itu pengurangan biaya dan risiko, kemudian peluang di pasar yang membatasi investasi langsung asing, dan pemanfaatan properti tak berwujud. Sedangkan untuk kekurangannya itu adanya keterbatasan kontrol, kemudian kesulitan koordinasi strategi global, dan resiko kehilangan keunggulan teknologi. Nah, untuk cara mengurangi risiko licensing sendiri, itu yang pertama ada perjanjian cross licensing, dan yang kedua ada kombinasi dengan franchising adalah bentuk khusus licensing dengan komitmen jangka panjang, di mana franchisor menjual hak atas properti tak berwujud kepada franchisee yang diwajibkan mematuhi aturan ketat dalam operasional bisnisnya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama pengurangan biaya dan risiko, yang kedua ekspansi cepat dengan biaya rendah, ya ada dua itu saja. Kemudian untuk kekurangannya itu kesulitan mengambil keuntungan lintas negara, dan yang kedua masalah pengendalian kualitas. Nah, untuk solusi mengenai pengendalian kualitas, itu perusahaan dapat mengurangi masalah dengan membentuk anak perusahaan di setiap negara sebagai master franchisee. Nah, yang ketiga ada joint venture. Nah, joint venture adalah pembentukan perusahaan baru yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih perusahaan independen. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama pengetahuan mengenai mitra lokal, dan yang kedua berbagi biaya dan risiko, yang ketiga pertimbangan politik. Untuk kekurangannya, risiko terhadap teknologi, kemudian adanya kontrol yang terbatas, dan yang ketiga potensi konflik kepentingan. Nah, untuk selanjutnya ada wholly owned. Jadi wholly owned itu adalah di mana anak perusahaan yang dimiliki itu sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk, di mana perusahaan induk itu memiliki 100% saham dari anak perusahaan. Nah, cara mendirikan wholly owned di pasar asing, yang pertama itu dengan greenfield venture, dan yang kedua dengan akuisisi. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu kontrol teknologi yang ketat, yang kedua pengendalian strategis global, yang ketiga ekonomi lokasi dan kurva pengalaman, dan yang keempat kepemilikan keuntungan 100%. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, itu pastinya biaya modalnya itu tinggi, dan yang kedua itu adanya resiko budaya baru. Nah, selanjutnya ada selecting an entry mode. Jadi, memilih metode masuk yang tepat ke pasar asing itu melibatkan pertimbangan trade-off antara kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Meskipun ada berbagai trade-off, terdapat beberapa pedoman umum yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan metode masuk yang paling optimal. Nah, ini kekurangan dan kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, dan di sini tuh rangkumannya, tapi isinya kurang lebih sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi ada yang pertama itu mengenai selecting an entry modes, itu ada core competence and entry mode. Jadi yang pertama di sini itu ada teknologi. Jadi jika keunggulan utama dari perusahaan itu terletak pada teknologi kepemilikan, maka perusahaan itu cenderung memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki untuk melindungi teknologi tersebut. Nah, jika teknologi mudah ditiru, lisensi bisa dipertimbangkan agar teknologi cepat diterima di pasar global. Dan yang kedua itu ada manajemen. Jadi, bagi perusahaan layanan yang mengandalkan keterampilan manajemen, risiko kehilangan kontrol itu lebih kecil ketika aset utama adalah nama mereknya itu sendiri. Jadi, mereka itu sering memilih franchising atau joint venture dengan mitra lokal untuk memanfaatkan pengetahuan dan penerimaan lokal. Nah, untuk selanjutnya ada pressures for cost reduction and entry modes. Jadi, ketika tekanan untuk pengurangan biaya itu tinggi, maka perusahaan lebih memilih kombinasi ekspor dan anak perusahaan sepenuhnya itu dimiliki sendiri. Jadi,
Perusahaan di lokasi optimal dan mengekspor ke anak perusahaan pemasaran memungkinkan efisiensi biaya. Anak perusahaan memberikan kontrol ketat atas distribusi dan memungkinkan penggunaan laba dari suatu pasar untuk mendukung posisi di pasar lain. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan strategi standarisasi global atau transnasional cenderung memilih anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait dengan the promise and pitfall of exporting. Jadi ekspor itu memang menawarkan peluang besar untuk pendapatan dan laba yang lebih tinggi di pasar internasional. Karena jika perusahaan sudah masuk ke pasar internasional, maka nantinya mitra bisnisnya itu akan berkembang lebih pesat daripada mereka hanya ada di pasar domestik. Tetapi adanya ekspor ini juga menawarkan potensi besar, tetapi juga menawarkan hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan, terutama bagi perusahaan yang skalanya kecil dan juga menengah, yang tidak mencari peluang ekspor. Kenapa? Banyak perusahaan kecil itu takut dengan adanya ekspor karena mereka itu tidak mengetahui potensi mereka di pasar luar negeri dan juga proses ekspor yang rumit. Selain itu, banyak perusahaan kecil dan juga menengah yang memiliki kemampuan untuk menganalisis pasar yang buruk, kemudian kurang memahami kondisi pasar internasional, dan juga kegagalan dalam menyesuaikan pasar mereka. Selain itu, masalah teknis dan administratif juga sering menjadi hambatan bagi eksportir pemula. Next. Selanjutnya, bagaimana sih cara improving export performance atau meningkatkan kinerja ekspor itu? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan melakukan perbandingan internasional. Jadi salah satu hambatan ekspor yaitu kurangnya pengetahuan mengenai peluang yang ada di pasar internasional. Nah, caranya yaitu dengan mengumpulkan sumber informasi. Kemudian kenapa sih harus mengumpulkan sumber informasi? Agar pelaku ekspor tadi itu bisa mengenali peluang yang ada di pasar internasional dan juga menghindari kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh eksportir lainnya. Yang kedua, ada sumber informasi. Salah satu hambatan utama dalam ekspor adalah kurangnya pengetahuan tentang peluang yang tersedia di pasar luar negeri. Nah, jadi di sini perusahaan itu perlu mengumpulkan sumber informasi tentang peluang ekspor yang ada di luar negeri melalui layanan-layanan yang menyediakan informasi-informasi terkini terkait dengan politik, ekonomi, ataupun bidang lainnya di luar negeri. Next. Terkait dengan penyedia layanan ekspor. Jadi penyedia layanan ekspor itu umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada freight forwarders, yaitu layanan yang membantu perusahaan dalam mengatur pengiriman internasional dan juga menangani dokumen serta memilih pengangkut yang sesuai. Di mana mereka ini biasanya bisa menggabungkan beberapa pengiriman menjadi satu pengiriman untuk mengefisiensikan biaya pengiriman. Yang kedua ada export management companies atau EMC, yaitu perusahaan yang belum pernah melakukan ekspor, maka akan ditawarkan oleh EMC layanan yang lengkap mulai dari mengurus dokumen ekspor hingga bertindak sebagai agen dan juga distributor perusahaan, serta EMC ini juga bisa menjadi salah satu agen marketing dari produk perusahaan tersebut. Yang ketiga ada custom brokers, yaitu perusahaan yang membantu perusahaan yang ekspor itu menghindari kesalahan dalam memenuhi persyaratan bea cukai dan juga persyaratan-persyaratan apa saja di tujuan ekspor. Jadi custom brokers ini bisa menavigasi proses terkait dengan bea cukai dan juga perpajakan lainnya di negara asal dan juga di negara tujuan. Kemudian ada export agents dan juga merchants, yaitu mereka membeli produk dari perusahaan dan juga menjualnya ke pasar internasional, mengambil alih pemasaran dan distribusi produk. Jadi di sini export agents dan juga merchants itu merupakan perusahaan yang menjadi
distributor gitu dari perusahaan yang melakukan eksportir ini. Tapi apabila perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan export agent ini, ada dampak negatifnya, yaitu perusahaan itu akan kehilangan kontrol atas produk yang mereka tawarkan di pasar internasional. Kemudian ada piggyback marketing, yaitu cara perusahaan di mana salah satu perusahaan dapat menjual produk perusahaan lain yang memiliki produk pelengkapnya. Serta caranya itu dengan mengirimkan produk mereka bersama-sama dalam kontrak yang sudah ada. Next. Selanjutnya terkait dengan strategi ekspor. Jadi eksportir itu selain menggunakan layanan pihak ketiga, mereka bisa menggunakan beberapa strategi yang bisa meningkatkan peluang mereka dalam kesuksesan ekspor. Yang pertama yaitu mulai dengan skala kecil, di mana untuk mengurangi risiko kegagalan sebaiknya eksportir itu mulai dengan pasar yang kecil dulu. Dan juga ini bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenali pasar asing terlebih dahulu tanpa risiko kerugian yang besar. Kemudian fokus pada satu pasar ataupun beberapa pasar. Jadi lebih baik memulai ekspor di satu pasar terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi ke pasar yang lebih besar untuk mengurangi risiko kegagalan dan juga kehilangan sumber daya mereka. Kemudian bangun hubungan yang kuat dengan distributor yang lokal. Meskipun di banyak negara, meskipun mereka melakukan perdagangan internasional, hubungan dengan distributor dan pelanggan yang lokal di negara sana itu sangat penting. Jadi di sini strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mempekerjakan penduduk-penduduk lokal di negara tujuan untuk memahami cara berbisnis sesuai dengan budaya dan juga preferensi penduduk lokal di sana. Kemudian cari peluang secara proaktif. Perusahaan itu banyak gagal mengekspor karena mereka itu tidak paham dengan peluang mereka di internasional. Jadi mereka itu harus secara aktif mencari peluang mereka. Misalkan apabila di negara A produk mereka tidak terlalu famous atau populer, kemudian mereka bisa mencari peluang di negara lain yang mana itu bisa meningkatkan penjualan mereka. Kemudian pertimbangkan produksi lokal. Setelah volume ekspor mencapai titik tertentu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memproduksi barang di negara tujuan. Jadi tidak hanya produksi di negara asal, tetapi juga di negara tujuannya. Hal ini bisa mengurangi biaya pengiriman dan juga meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk tersebut. Next. Oke, jadi salah satu situs web atau alat ekspor yang bisa mendiagnostik gitu ya, mendiagnostik peluang-peluang yang ada di luar negeri itu adalah Global GTM. Jadi Global Edge itu merupakan situs gratis yang termasuk bagian alat diagnosis, dan mana di bagian ini ada alat yang namanya Company Readiness to Export atau CURE yang mana sering digunakan oleh berbagai perusahaan besar baik dari skala kecil, menengah maupun besar untuk menilai kesiapan perusahaan untuk mengekspor produk dan juga kesiapan produk tersebut untuk diekspor. Jadi CURE atau CORE ini merupakan alat yang membantu perusahaan melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuan pengekspor mereka atau ekspor mereka, mengevaluasi kesiapan perusahaan dan produk yang akan diekspor untuk pasar internasional, serta mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan perusahaan dalam konteks ekspor. Alat ini juga berfungsi sebagai panduan dalam ekspor dan telah digunakan oleh Departemen Perdagangan USA, Dewan Ekspor Distrik USA, dan juga penyedia layanan ekspor lainnya untuk membantu perusahaan berhasil dalam ekspor. Jadi di sini ini ada gambar dari atau screenshot dari halaman websitenya yaitu Global Edge, di mana di sini ada Q Result Report. Jadi untuk prosesnya sendiri yaitu pertama ada product readiness ditambah dengan product readiness ditambah dengan company readiness, yang mana ini nantinya akan menghasilkan analisis berupa competitive capabilities in domestic market, kemudian motivation for going international, commitment of owners and top management, experience and training, dan juga skill, knowledge, and juga resources. Yang mana apabila product readiness dan juga company readiness yang berisi beberapa komponen tadi disatukan, nantinya akan menghasilkan company's overall readiness to export. Next.
Selanjutnya terkait dengan ekspor dan juga import financing atau keuangan dari ekspor dan import itu sendiri. Jadi ada beberapa hambatan untuk keuangan dari ekspor dan import itu sendiri. Karena kan ketika perusahaan itu memutuskan untuk ekspor dan import, itu mereka itu biasanya akan terlibat bersama, dan juga untuk finansial mereka itu juga akan ada beberapa yang mungkin bergabung gitu menjadi satu. Tetapi ada salah satu masalah yaitu kurangnya kepercayaan. Di sini perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional harus mempercayai pihak lain yang mungkin belum pernah mereka temui, yang mana itu tinggal di negara berbeda dengan bahasa yang berbeda dan juga tunduk pada sistem hukum yang berbeda, yang mungkin ini sulit dilacak ketika adanya pelanggaran. Misalnya kayak sebuah perusahaan di USA itu mengekspor produk mereka ke distributor yang ada di Prancis. Nah, pastikan sebelum mereka mengirimkan barang tadi, perusahaan USA akan khawatir apakah nanti itu perusahaan atau distributor di Prancis itu akan membayarnya ataupun tidak gitu. Dan sebaliknya, distributor yang di Prancis tadi mungkin juga khawatir ketika mereka mungkin membayar dulu uangnya, tetapi mungkin saja perusahaan di USA tadi tidak mengirimkan barangnya. Nah, kedua belah pihak itu tidak mempercayai satu sama lain. Ini bisa menjadi buruk lagi ketika kepercayaan tadi itu dipengaruhi oleh tadi, yaitu misalkan seperti bahasa, budaya, dan juga permasalahan dalam memakai hukum internasional. Nah, karena kurangnya kepercayaan yang wajar, maka kedua belah pihak itu memiliki preferensi yang berbeda biasanya untuk mengatasi cara transaksi atau melakukan transaksi di kedua belah pihak. Nah, misalkan Gary yakin manajer USA terlebih dahulu sebelum mailing produk ingin Prancis membayarnya, kemudian Prancis ingin memastikan produk diterima terlebih dahulu baru membayarnya. Nah, tanpa cara untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, transaksi itu tidak mungkin terjadi. Jadi, kurangnya kepercayaan ini itu bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan pembayaran, agar kedua belah pihak itu juga bisa mengetahui atau tidak ada kekhawatiran gitu antara dua belah pihak. Nah, alat finansial untuk mengatasinya itu ada seperti surat kredit, vessel, ataupun surat muatan kapal. Next. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini. Oke. Yang pertama itu misalkan Amerika itu mau mengimpor barang ke Prancis. Misalnya impor teh ke Prancis, kemudian di sini Amerika itu mengirimkan barang. Kemudian importer itu membayar barang ketika barang diterima. Jadi kemauan Amerika itu inginnya Prancis ini membayar dulu, baru dia mengirim. Tapi kalau Prancisnya inginnya Amerika ya mengirim dulu, baru Prancis membayar barangnya sesuai dengan nominal yang sudah disepakati. Tetapi karena dua-duanya memiliki kepercayaan berbeda, maka solusinya yaitu ada bank di sini yang menjadi pihak ketiga mereka dalam melakukan pembayaran, agar tidak terjadi asimetri informasi dan juga kurangnya kepercayaan tadi. Jadi prosesnya menjadi berbeda. Yang pertama, importer obtains bank promise to pay on importer's behalf. Jadi di sini importer dari Prancis tadi itu mempercayai bank ini untuk melakukan pembayarannya. Kemudian bank promise exporter to pay on behalf of importer. Jadi bank ini nantinya akan mewakili dari importer Prancis untuk membayar ke eksporter. Kemudian eksporter mengirim ke bank trusting bank's promise to pay atau surat kepercayaan ke bank. Nah, kemudian bank membayar kepada eksporter ketika barang sudah dikirim. Kemudian bank memberikan merchandise atau barangnya ke importer, dan juga importer membayar ke bank. Seperti itu.
Jadi fungsi bank di sini yaitu sebagai pihak ketiga yang mana nantinya itu kayak memberikan pembayaran dulu ke American Exporter ini. Nah, untuk yang ini terkait letter of credit kurvanya, yang mana nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Oke. Jadi jenis-jenis pembayaran yang pertama ada letter of credit. Letter of credit itu merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang mana menjamin bank akan membayar sejumlah uang tertentu kepada eksportir apabila dokumen yang ditentukan itu sudah diserahkan. Kemudian selanjutnya itu terkait bill of change. Jadi bill of change ini merupakan perintah dari eksportir kepada importir atau agennya untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Jenisnya itu ada side draft yang mana itu bisa segera diselesaikan, kemudian juga time draft yang mana itu mempunyai tenggat waktu pembayaran, misalnya 30 hari setelah barang diterima, 60 hari, 90 hari, ataupun sampai 20 hari. Next. Oke. Jadi di sini dari side draft itu tadi itu ada contoh kasusnya. Ini sama masih jadi dari eksportir USA dan juga importir Prancis. Dan ini typical international trade transaction. Jadi dari dua belah pihak tadi, ekspor dan juga impor. Jadi proses yang pertama kalau dari metode pembayaran draft tadi itu French importir. Jadi importir Prancis akan memesan barang kepada eksportir USA dan meminta apakah eksportir USA bersedia mengirim barang berdasarkan surat kredit atau letter of credit yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian eksportir USA akan menyetujui untuk mengirimkan barang menggunakan LC dan juga menyebutkan informasi terkait seperti harga dan juga syarat pengiriman untuk menjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian importir Prancis akan mengajukan permohonan kepada Bank of Paris untuk mengeluarkan surat kredit yang akan mengunturkan eksportir USA atas barang yang ingin dibeli. Ini Bank of Paris. Kemudian dari Bank of Paris akan mengirimkan surat letter of credit ke Bank of New York, yang mana ini bank dari pihak eksportirnya atau advising bank yang dipilih oleh American Exporter. Kemudian bank dari New York akan menginformasikan kepada eksportir terhadap surat kredit atau letter of credit tadi. Kemudian American Exporter akan mengirimkan goods atau barang ke Prancis. Nah, bisa di next terlebih dahulu. Jadi selagi American Exporter tadi mau mengirimkan barang, maka nantinya transportasi yang mereka pilih itu akan mengeluarkan bill of lading atau surat perjalanannya. Kemudian eksportir akan mengajukan draft 90 hari yang ditarik pada Bank of Paris sesuai dengan surat kredit dan juga bill of lading kepada Bank of New York. Jadi eksportir akan menandatangani bill of lading sehingga hak kepemilikan barang akan beralih lagi ke Bank of New York. Bank of New York akan mengirimkan draft bill of lading dan juga draft pembayarannya kepada Paris. Nah, jadi Bank of Paris itu akan menerima draft tersebut, mengambil alih dokumen dan berjanji untuk membayar draft yang telah diterima dalam waktu 90 hari. Kemudian Bank of Paris akan mengembalikan draft yang telah diterima kepada Bank of New York. Bank of New York akan beritahu eksportir AS di sini terkait mereka telah menerima draft dan juga bank dan tersebut akan dibayar dalam waktu 90 hari. Kemudian eksportir menjual draft tersebut ke Bank of New York dengan potongan dan nilai nominalnya dan menerima nilai tunai yang telah didiskontokan sebagai gantinya. Kemudian Bank of Paris itu akan memberitahu importir Prancis di sini maaf nomor 12 ini bahwa dokumen telah tiba. Importir akan setuju membayar Bank of Paris dalam waktu 90 hari. Bank of Paris kemudian menyerahkan dokumen sehingga importir dapat mengambil barang yang dikirim. Kemudian setelah 90 hari Bank of Paris akan
menyerahkan pembayaran kepada importir sehingga memiliki dana untuk membayar draft yang jatuh tempo. Next. Nah, jadi itu tadi proses letter of credit dan juga draft yang terjadi antara dua belah pihak bank dan juga dua pihak yang saling ekspor dan impor, yaitu USA dan juga Prancis. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi export assistance, yang mana di sini terkait dengan bantuan ekspor. Jadi eksportir itu umumnya bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari ekspor import bank dan juga asuransi kredit ekspor dari Foreign Credit Insurance Association. Program serupa tersedia di sebagian besar negara. Jadi untuk eksportir itu akan mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga keuangan yang mana itu bekerja atau tersedia di negara tempat ekspor. Sebenarnya di next dulu. Kemudian asistensinya itu ada yang pertama ada ekspor import bank. Jadi Exim Bank itu merupakan badan korporasi atau bank resmi gitu, bank pemerintah yang didirikan di setiap negara. Dimana kalau di USA itu didirikan pada tahun 1934, dimana biasanya Exim ini menjalankan misinya dengan memberikan pinjaman dan juga simpanan kepada pihak eksportir. Bank ini juga membayar pinjaman dalam jangka menengah dan panjang yang diberikan oleh bank-bank komersial kepada peminjam luar negeri untuk membeli ekspor. Kemudian jaminan Exim itu juga bisa membuat bank-bank komersial itu bersedia untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan Exim. Kemudian Exim Bank itu juga memiliki operasi pinjaman langsung di mana yang meminjamkan dolar kepada peminjam luar negeri untuk membeli ekspor. Nah, jadi Exim Bank ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi perdagangan lintas negara. Dan adanya Exim Bank ini juga tidak sekedar menyediakan pinjaman dan juga simpanan untuk saat ini, tetapi juga biasanya beralih kepada asuransi, yang mana biasanya mereka menyediakan asuransi yang terkait dengan risiko politik dari kegagalan proses ekspor impor tadi. Kemudian asuransi kredit ekspor. Jadi meskipun eksportir itu sudah menerima letter of credit sebagai metode pembayarannya, tetapi kadang ada saja eksportir yang meminta surat kredit akan kehilangan pesanan kepada eksportir yang tidak memerlukan surat kredit. Oleh karena itu, ketika importir berada dalam posisi tawar-menawar yang kuat dan juga mampu memainkan pemasok yang bersih satu sama lain, eksportir harus bisa mengesampingkan surat kredit tersebut. Karena ketiadaan surat kredit ini bisa membuat eksportir beresiko jika importir luar negeri gagal melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya terkait dengan asuransi kredit ekspor. Jadi ketika eksportir dan juga importir itu tidak memiliki surat kredit yang kuat, maka eksportir itu bisa memiliki risiko, yaitu importir gagal membayar barangnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh eksportir? Yaitu dengan mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi ketika mereka melakukan proses ekspor impor tadi. Jika pelanggan gagal membayar, perusahaan asuransi itu akan menanggung sebesar sebagian ataupun penuh atas kerugian yang dialami oleh eksportir. Next. Kemudian metode pembayaran menggunakan counter trade. Apa sih counter trade itu? Jadi counter trade itu merupakan cara alternatif untuk menyusun penjualan internasional ketika metode pembayaran konvensional sulit, mahal atau tidak ada. Jadi di sini counter trade itu bisa dilakukan ketika mungkin metode pembayaran menggunakan uang itu tuh sulit dilakukan, tidak ada ataupun mahal. Nah, jadi prinsipnya di sini mencakup berbagai perjanjian yang mirip dengan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, ataupun jasa dengan jasa, ketika mereka tidak bisa diperdagangkan dengan uang. Nah, jadi biasanya counter trade ini akan dilakukan ketika mungkin terjadi permasalahan bagi importir, yang mana importir itu tidak memiliki uang yang cukup
untuk melakukan pembayaran ketika mereka ingin melakukan impor atas suatu barang, tetapi mereka itu ternyata sangat membutuhkan barang tersebut. Nah, di sini importer itu bisa menawarkan pembayaran dengan metode lainnya, misalkan mereka menawarkan barang mereka yang mana itu memang dibutuhkan oleh pihak eksportir, meskipun value-nya itu tidak sama, tetapi ketika mereka itu bisa memberikan barang itu kepada eksportir, maka mereka itu akan mendapatkan barang yang sangat mereka butuhkan juga dari eksportirnya. Jadi contoh beberapa counter trade itu kayak perusahaan di Australia memproduksi pembangkit listrik. Kemudian ABB SAE Saldemi SPA menerima kontrak senilai 720 juta baht dari Electricity Generating Authority of Thailand yang memasukkan perusahaan menerima 218 juta baht dalam bentuk produk pertanian Thailand sebagai bagian dari pembayaran. Kemudian contoh kedua kayak Arab Saudi itu membeli 10 pesawat 747 dari Boeing dan juga membayar menggunakan minyak mentah. Jadi di sini ada pertukaran barang antara barang dan juga barang. Jadi dari Arab Saudi tadi membeli pesawat Boeing dari negara eksportirnya, tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup. Jadi mereka menawarkan solusi lain, yaitu dengan menawarkan minyak mentah untuk negara tersebut. Jadi kepopuleran counter trade ini sendiri muncul pada tahun 1960 sebagai cara bagi Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur yang mata uangnya umumnya tidak dapat dikonversi untuk membeli barang-barang impor. Di sini beberapa negara penerus Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur kadang terlibat dalam counter trade untuk membeli barang impor mereka. Estimasi persentase perdagangan dunia yang dicakup oleh suatu bentuk perjanjian counter trade meningkat dari 2 hingga 10% sekitar satu dekade lalu hingga diperkirakan mencapai 20 hingga 25% pada saat ini. Nah, jadi counter trade ini tidak lagi menjadi salah satu metode pembayaran yang urgent ataupun dikesampingkan pada masa saat ini, tetapi juga menjadi salah satu metode pembayaran yang cukup populer gitu, karena banyak negara-negara yang melakukan perdagangan internasional itu tidak memiliki uang yang cukup untuk barang-barang tertentu yang mana sangat mereka butuhkan. Jadi mereka itu melakukan pertukaran sumber daya untuk memenuhi perdagangan internasional mereka. Nah, volume counter trade ini akan melonjak biasanya setelah adanya krisis keuangan tertentu, karena kan ketika terjadi krisis keuangan maka biasanya neraca pembayaran dari sebuah negara itu akan mengalami defisit. Nah, maka ketika mereka ingin membutuhkan atau sangat membutuhkan suatu produk dari negara lain, mereka itu akan melakukan counter trade. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama ada barter, pertukaran langsung barang dan atau jasa dan antara dua pihak tanpa transaksi tunai. Kemudian counter purchase adalah perjanjian pembelian timbal balik. Ini terjadi ketika suatu perusahaan setuju untuk membeli sejumlah bahan kembali dari negara tempat penjualan dilakukan. Kemudian offset mirip dengan counter purchase, yaitu lebih fleksibel karena pihak yang membeli dapat memenuhi kewajibannya dengan perusahaan mana saja di negara tujuan penjualan. Kemudian ada switch trading, itu mengacu pada penggunaan perusahaan perdagangan baik pihak ketiga yang khusus dalam perjanjian counter trade. Kemudian compensation atau buyback, jadi ketika perusahaan membangun pabrik negara lain atau menyediakan teknologi, peralatan, pelatihan atau layanan lain dan setuju untuk menerima sebagian dari hasil pabrik sebagai pembayaran sebagian untuk kontrak. Next. Keuntungan dan juga kerugian counter trade itu ada beberapa ya. Yang pertama terkait dengan keuntungannya, yaitu memberikan cara bagi perusahaan untuk mendanai transaksi ekspor ketika metode pembayaran lain tidak tersedia. Jadi di sini mengingat banyak negara berkembang itu mengalami kesulitan dalam mengelola devisa untuk pembayaran impor, maka mereka itu bisa menggunakan counter trade menjadi salah satu opsi pembayaran mereka. Kemudian perjanjian counter trade bisa jadi diwajibkan oleh pemerintah negara tempat perusahaan mengekspor barang atau jasanya.
Misalkan kayak Boeing itu sering harus menerima perjanjian counter purchase untuk mendapatkan pesanan pesawat jet komersial. Kemudian untuk mendapat pesanan dari Air India, Boeing mungkin diwajibkan membeli komponen tertentu seperti bentuk pesawat dari India. Jadi ada beberapa negara yang mewajibkan semua perusahaan yang memiliki operasional di internasional itu melakukan counter trade. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, yang pertama itu perusahaan lebih memilih dibayar dengan mata uang keras atau hard currency. Meskipun counter trade itu memiliki keuntungan, tetapi ada beberapa perusahaan itu yang lebih memilih untuk dibayar secara tunai ataupun menggunakan mata uang. Kenapa? Karena itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan mereka untuk melakukan operasional bisnis mereka. Apabila mereka atau negara itu menerima counter trade, maka mereka itu tidak akan menerima pembayaran secara tunai, yang mana itu bisa menghambat pembiayaan dari kas perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian perjanjian counter trade seringkali melibatkan pertukaran barang yang tidak dapat digunakan atau berkualitas rendah yang sulit dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Nah, jadi terkadang perjanjian counter trade ini value-nya itu tidak sebanding antara barang ekspor dan juga barang impornya. Terkadang ada juga, misalkan kayak Amerika mengimpor TV atau melakukan counter trade, mana Amerika mendapatkan TV dari negara Swedia misalnya, yang mana TV tersebut ternyata tuh berkualitas buruk gitu dibandingkan dengan TV-TV lainnya yang ada di Amerika, yang mana ini bisa mengurangi atau menimbulkan defisit dari neraca pembayaran karena produknya mungkin tidak laku dijual di Amerika. Jadi bisa menimbulkan dampak negatif dari adanya counter trade. Next. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga ini daftar pustaka yang kami gunakan ya. Jadi kami menggunakan daftar pustaka dari McGraw-Hill. Oke, baik, terima kasih untuk atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terkait dengan asuransi kredit ekspor. Jadi ketika eksportir dan juga importir itu tidak memiliki surat kredit yang kuat, maka eksportir itu bisa memiliki risiko, yaitu importir gagal membayar barangnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh eksportir? Yaitu dengan mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi ketika mereka melakukan proses ekspor impor tadi. Jika pelanggan gagal membayar, perusahaan asuransi itu akan menanggung sebesar sebagian ataupun penuh atas kerugian yang dialami oleh eksportir. Next. Kemudian metode pembayaran menggunakan counter trade. Apa sih counter trade itu? Jadi counter trade itu merupakan cara alternatif untuk menyusun penjualan internasional ketika metode pembayaran konvensional sulit, mahal atau tidak ada. Jadi di sini counter trade itu bisa dilakukan ketika mungkin metode pembayaran menggunakan uang itu tuh sulit dilakukan, tidak ada ataupun mahal. Nah, jadi prinsipnya di sini mencakup berbagai perjanjian yang mirip dengan barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, ataupun jasa dengan jasa, ketika mereka tidak bisa diperdagangkan dengan uang. Nah, jadi biasanya counter trade ini akan dilakukan ketika mungkin terjadi permasalahan bagi importir, yang mana importir itu tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembayaran ketika mereka ingin melakukan impor atas suatu barang, tetapi mereka itu ternyata sangat membutuhkan barang tersebut. Nah, di sini importir itu bisa menawarkan pembayaran dengan metode lainnya, misalkan mereka menawarkan barang mereka yang mana itu memang dibutuhkan oleh pihak eksportir, meskipun value-nya itu tidak sama, tetapi ketika mereka itu bisa memberikan barang itu kepada eksportir, maka mereka itu akan mendapatkan barang yang sangat mereka butuhkan juga dari eksportirnya. Jadi contoh beberapa counter trade itu kayak perusahaan di Australia memproduksi pembangkit listrik.
Kemudian ABB SAE Saldemi SPA menerima kontrak senilai 720 juta baht dari Electricity Generating Authority of Thailand yang memasukkan perusahaan menerima 218 juta baht dalam bentuk produk pertanian Thailand sebagai bagian dari pembayaran. Kemudian contoh kedua, kayak Arab Saudi itu membeli 10 pesawat 747 dari Boeing dan juga membayar menggunakan minyak mentah. Jadi di sini ada pertukaran barang antara barang dan juga barang. Jadi dari Arab Saudi tadi membeli pesawat Boeing dari negara eksportirnya, tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup. Jadi mereka menawarkan solusi lain, yaitu dengan menawarkan minyak mentah untuk negara tersebut. Oke, jadi kepopuleran counter trade ini sendiri muncul pada tahun 1960 sebagai cara bagi Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur yang mata uangnya umumnya tidak dapat dikonversi untuk membeli barang-barang impor. Di sini beberapa negara penerus Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur kadang terlibat dalam counter trade untuk membeli barang impor mereka. Estimasi persentase perdagangan dunia yang dicakup oleh suatu bentuk perjanjian counter trade meningkat dari 2 hingga 10% sekitar 1 dekade lalu hingga diperkirakan mencapai 20 hingga 25% pada saat ini. Nah, jadi counter trade ini tidak lagi menjadi salah satu metode pembayaran yang urgent ataupun dikesampingkan pada masa saat ini, tetapi juga menjadi salah satu metode pembayaran yang cukup populer gitu, karena banyak negara-negara yang melakukan perdagangan internasional itu tidak memiliki uang yang cukup untuk barang-barang tertentu yang mana sangat mereka butuhkan. Jadi mereka itu melakukan pertukaran sumber daya untuk memenuhi perdagangan internasional mereka. Nah, volume counter trade ini akan melonjak biasanya setelah adanya krisis keuangan tertentu, karena kan ketika terjadi krisis keuangan maka biasanya neraca pembayaran dari sebuah negara itu akan mengalami defisit. Nah, maka ketika mereka ingin membutuhkan atau sangat membutuhkan suatu produk dari negara lain, mereka itu akan melakukan counter trade. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama ada barter, pertukaran langsung barang dan atau jasa dan antara dua pihak tanpa transaksi tunai. Kemudian counter purchase adalah perjanjian pembelian timbal balik. Ini terjadi ketika suatu perusahaan setuju untuk membeli sejumlah bahan kembali dari negara tempat penjualan dilakukan. Kemudian offset mirip dengan counter purchase, yaitu lebih fleksibel karena pihak yang membeli dapat memenuhi kewajibannya dengan perusahaan mana saja di negara tujuan penjualan. Kemudian ada switch trading, itu mengacu pada penggunaan perusahaan perdagangan baik pihak ketiga yang khusus dalam perjanjian counter trade. Kemudian compensation atau buyback, jadi ketika perusahaan membangun pabrik di negara lain atau menyediakan teknologi, peralatan, pelatihan, atau layanan lain dan setuju untuk menerima sebagian dari hasil pabrik sebagai pembayaran sebagian untuk kontrak. Next, keuntungan dan juga kerugian counter trade itu ada beberapa ya. Yang pertama terkait dengan keuntungannya, yaitu memberikan cara bagi perusahaan untuk mendanai transaksi ekspor ketika metode pembayaran lain tidak tersedia. Jadi di sini mengingat banyak negara berkembang itu mengalami kesulitan dalam memperoleh devisa untuk pembayaran impor, maka mereka itu bisa menggunakan counter trade menjadi salah satu opsi pembayaran mereka. Kemudian perjanjian counter trade bisa jadi diwajibkan oleh pemerintah negara tempat perusahaan mengekspor barang atau jasanya. Misalkan kayak Boeing itu sering harus menerima perjanjian counter purchase untuk mendapatkan pesanan pesawat jet komersial. Kemudian untuk mendapat pesanan dari Air India, Boeing mungkin diwajibkan membeli komponen tertentu seperti bentuk pesawat dari India. Jadi ada beberapa negara yang mewajibkan semua perusahaan yang memiliki operasional di internasional itu melakukan counter trade. Kemudian untuk kerugiannya sendiri, yang pertama itu perusahaan memilih dibayar dengan mata uang keras atau hard currency. Meskipun counter trade itu memiliki keuntungan, tetapi ada beberapa perusahaan itu yang lebih memilih untuk dibayar secara
tunai ataupun menggunakan mata uang. Kenapa? Karena itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan mereka untuk melakukan operasional bisnis mereka. Apabila mereka atau negara itu menerima counter trade, maka mereka itu tidak akan menerima pembayaran secara tunai, yang mana itu bisa menghambat pembiayaan dari kas perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian perjanjian counter trade seringkali melibatkan pertukaran barang yang tidak dapat digunakan atau berkualitas rendah yang sulit dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Nah, jadi terkadang perjanjian counter trade ini value-nya itu tidak sebanding antara barang ekspor dan juga barang impornya. Terkadang ada juga, misalkan kayak Amerika mengimpor TV atau melakukan counter trade, mana Amerika mendapatkan TV dari negara Swedia misalnya, yang mana TV tersebut ternyata tuh berkualitas buruk gitu dibandingkan dengan TV-TV lainnya yang ada di Amerika, yang mana ini bisa mengurangi atau menimbulkan defisit dari neraca pembayaran karena produknya mungkin tidak laku dijual di Amerika. Jadi bisa menimbulkan dampak negatif dari adanya counter trade. Next. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga ini daftar pustaka yang kami gunakan ya. Jadi kami menggunakan daftar pustaka dari McGraw-Hill. Oke, baik, terima kasih untuk atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.